Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal OSN Matematika 2024 ya untuk SD gitu. Jadi sebenarnya pembahasan soal ini adalah untuk OSK gitu ya. Dan sebelumnya sudah ada 5 soal yang kita bahas dan kita akan lanjutkan ke part kedua untuk soal yang lainnya. Langsung aja di sini soal ke-6 itu adalah mengenai kombinatorik ya. Jadi panitia pentas seni membutuhkan 2 orang bagian perlengkapan dan 2 orang bagian sekretariat. Nah, jika terdapat 3 orang calon anggota bagian perlengkapan dan 4 calon anggota bagian sekretariat, maka banyak susunan anggota berbeda yang dapat dipilih adalah. Jadi konteksnya di sini kita akan memilih 2 orang ya dari 3 orang yang tersedia. Nah, 2 orang dari 3 orang yang tersedia kemudian 2 orang dari 4 orang yang tersedia. Oke. Nah, cara ini sebenarnya kalau di istilahnya ini adalah kombinasi ya, karena 2 orang yang terpilih ini kita tidak memperhatikan apakah A dengan B atau B dengan A itu dianggap sama. Nah, jadi banyak cara memilih 2 orang dari 3 orang. Kita bisa gunakan rumus N dikali N dikurang 1 dibagi 2, atau sebenarnya ini adalah rumus kombinasi ya sebenarnya ya, kombinasi 2 orang yang memilih 2 orang gitu. Sekali lagi ini adalah rumus kombinasi ketika kita memilih kombinasi banyak cara kombinasi 2 objek dari objek dari n objek. Ya, jadi banyak gitu ya, banyak kombinasi 2 objek dari n objek itu bisa dicari dengan cara n dikali n kurang 1 dibagi 2. Nah, karena di sini kita akan memilih 2 bagian yaitu perlengkapan dengan sekretariat, maka di sini kita kan akan memperoleh dua kelompok panitia. Jadi perlengkapan dan sekretariat. Oleh karena itu, banyak susunan panitianya ini menggunakan aturan perkalian ya. Banyak susunan panitia berbeda itu bisa kita tulis dengan cara banyak anggota perlengkapan ya, bagian perlengkapan dikali dengan banyak bagian sekretariat. Nah, untuk perlengkapan sendiri itu tadi kita bisa gunakan rumus yang tadi ya, N. Nah, N-nya ada berapa? Ada 3. Jadi 3 dikali 3 kurang 1 dibagi 2 dikali dengan banyak sekretariat. Nah, sekretariatnya ada 4 dan dipilih 2, berarti 4 dikali 3 dibagi 2. Jadi kita punya di sini 3 dikali dengan berapa ini? 6 ya. 6, yaitu 18 cara. Oke, kita lanjutkan. Ya, di sini ada pola objek gitu ya. Kita lihat di sini objek pertama adalah persegi, 2 buah segitiga, lingkaran, kemudian segitiga besar. Ini bukan segitiga ya, sorry, ini berbentuk belah ketupat gitu ya, atau lopi bisa juga. Nah, kemudian segitiga. Nah, balik lagi ke persegi, 2 lopi, lingkaran 3. Nah, jadi di sini kita dapat lihat bahwa polanya itu berulang setelah suku ke, nah hitung aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, suku ke-8 itu adalah pola yang sama. Nah, artinya ketika akan kita cari urutan ke-10 atau urutan ke-100 atau suku ke-100. Nah, artinya kita di sini bagi dulu 100 dengan 7 ya. 7 itu adalah banyak suku, pengulangan suku gitu. Nah, di sini kita memperoleh, nah sisanya itu 2. Jadi ada 14 kali pengulangan full ya. Setelah itu akan dimulai lagi, tapi sayangnya di sini hanya ada 2 suku, jadi dia tidak full berulang lagi. Nah, 2 suku setelah pengulangan itu adalah persegi dan juga 1 buah lopi. Jadi jawabannya adalah wait ya.
Oke, lanjut. Di sini adalah statistika ya. Kita baca dulu. Data banyak penjualan roti A, B, C, D, E, F dalam 2 hari berturut-turut pada suatu toko disajikan pada tabel di bawah ini. Nah, ini tabelnya. Nah, grafik rata-rata banyak penjualan ke-6 roti tersebut adalah. Nah, karena yang ditanya adalah rata-rata, maka kita harus cari dulu rata-rata setiap roti. Nah, roti A di sini ada 12 hari pertama, 8 hari kedua, sehingga rata-ratanya di sini kita jumlahkan ini lalu dibagi 2 gitu ya. Jadi 20 dibagi 2, jadi rata-ratanya adalah 10. Kemudian yang B 18 sama 24 itu 42, jadi ini 21. Ini 25 bagi 2 12,5. 32 bagi 2 itu 16. Kemudian 36 18, 26 itu 13. Oke, karena di sini yang yang benar yang akan kita cari. Nah, lihat ke 4 grafik ini mana yang salah gitu. Itu yang kita coret dulu. Nah, perhatikan grafik A dengan B. Yang berbeda itu apa? Nah, A dan B-nya sama, yang berbeda itu ada pada grafik yang 2 ini ya. Oke. Nah, kita perhatikan D dengan F. D dengan F itu D dengan E maksudnya. Itu harusnya rata-ratanya adalah 16 dengan 8. Jadi karena ini memang agak kecil ya. Ini itu dia mulai 5, 10 ya. 5, 10, 15, 20, 25. Nah, karena di sini harusnya si D itu adalah 16, sedangkan ini udah melebihi 16 ya, karena ini di tengah-tengah. Maka ini salah ya. Ini salah. Jadi option B salah. Kita lanjutkan untuk C dengan D gitu. C dengan D itu berbedanya di bagian A. Nah, perhatikan A itu harusnya adalah 10. Nah, sedangkan ya ini kan ulang lagi ya, ini 5, ini 10. Ya, ini udah lebih banget, ini berarti ini salah juga, ini salah juga. Otomatis jawaban benarnya adalah A. Atau kita pakai inilah A. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan soal ke-9. Ya, kita main di bilangan lagi. Jika A dan B bilangan bulat positif yang memenuhi A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 6 pangkat 3, maka nilai berikut yang bukan merupakan hasil dari A kali B. Oke. Jadi di sini kita harus tahu dulu A dan B-nya siapa supaya bisa dapat A kali B gitu ya. Nah, pertama, perhatikan dulu bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 6 pangkat 3. Nah, bentuk ini bisa disederhanakan dalam bentuk perkalian, yakni A dikurang B dikali A ditambah B sama dengan, nah ini kalau dijabarkan itu adalah 216. Nah, karena angka yang kita punya adalah 216, dalam bentuk perkaliannya seperti ini, kita bisa bentuk si 216 ini dalam bentuk faktor, yaitu M dikali N. Nah, dengan catatan di sini kita ambil A kurang B itu sama dengan M misalkan ya, dan A ditambah B itu adalah N. Nah, kita pengen tahu nih apa yang bisa kita lakukan. Nah, ketika kita coba ya, kita kurangkan, kita memperoleh 2A sama dengan M dikurang N, sehingga A adalah M dikurang N dibagi 2. Nah, ketika kita punya bentuk seperti ini, maka karena A-nya di sini adalah bilangan bulat positif, dengan demikian M dikurang N itu haruslah bilangan genap ya. Kenapa? Karena dia harus habis dibagi 2 supaya A-nya ini bulat. Oke, nah sekarang lanjut untuk kita menentukan ya faktor dari si 216 ini, supaya kita bisa tentukan M dengan N-nya ini siapa saja yang mungkin gitu. Saya tulis di sini aja ya untuk menghemat tempat. Jadi 216 ini kalau kita bagi cari faktorisasi primanya, ini adalah 108 dibagi 2 lagi 54 bagi 2 lagi 27 bagi 3 9 bagi 3 9. Jadi kita punya 216 itu adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat, nih 3 ya, 3.
Nah, jadi dari sini kita bisa membuatkan faktor-faktornya yang mungkin itu adalah faktor-faktornya yang mungkin adalah 1 dikali 216, 2 dikali 108, 4 dikali 3 dulu ya, 3 dikali 8 kali 9 72, 4 dikali 4 dikali berapa ya, 4 dikali 5 4, 5 nggak bisa, 6 dikali 4 dikali 9 36, 7 nggak bisa, 8 dikali 27, kemudian berapa lagi, 9 dikali 24, kemudian 10 nggak bisa, 11 nggak bisa, 12 itu adalah 4 kali 3 ya, 4 kali 3 berarti 2 kali 9 18, kemudian 14 nggak bisa, 15 nggak bisa, 16 nggak bisa, 17 18, jadi ini balik lagi gitu ya. Oke, nah sekarang ini berarti M, ini N gitu, atau kebalikan ya, karena M dikurang N nya itu harus bulat positif, berarti ini M, ini N. Nah, dengan gambaran seperti ini ya, kita akan mencari M dikurang N nya itu yang genap. Nah, berarti kita kurangi, jadi M dikurang N di sini kita akan memperoleh bentar dulu, saya keliru ya, ini harusnya ditambah nih. Nah, gitu. Kenapa ditambah? Supaya ini habis gitu ya. Oke, sorry ya. Nah, M ditambah N nya itu yang genap. Nah, kita tambahkan karena ini genap ditambah ganjil, itu udah pasti ganjil. Jadi ini ganjil ya, ini bukan. Jadi langsung aja, ini tidak, ini iya ya, karena 2 dikali 108 itu 110 ya. Ini tidak, ini iya, ini iya, ini enggak, ini tidak, ini iya. Jadi kita punya di sini 4 kemungkinan ya, nilai M dengan N. Nah, M dengan N nanti kita akan pindahkan lagi ke A kurang B dan A tambah B gitu. Nah, oke. Pertama, sekarang untuk case 2 kali 108. Nah, untuk 2 kali 108 ya, ini berarti A dikurang B dikali dengan A ditambah B, kan gitu ya. Nah, atau kita bisa langsung di sini gini. Yang A tadi, A sama dengan M ditambah N per 2. Jadi A-nya adalah karena kita ambil case-nya 2 dikali 108, ini adalah M, ini adalah N, ini adalah M, maka kita punya 110 dibagi 2 itu adalah 55. A-nya 55, berarti B-nya berapa? Nah, ini kan N itu adalah A dikurang B ya. Jadi sebenarnya wait dulu. Ya, ini ya. Sebenarnya saya menuliskan ini itu kebalik sebenarnya, jadi nggak masalah aja sebenarnya ya. N kali M, M kali N, jadi nggak masalah. Yang jelas di sini angka 2 ini harus hasil pengurangan seperti itu ya. Jadi di sini B-nya adalah 53. Jadi A kali B itu adalah 55 dikali 53. Jadi 55 dikali 53 berapa? 15, 1, 16, 5, 2, 27, 5, 11, 1, 9, 2, 2, 9, 1, 5. Nah, perhatikan soalnya. Maka nilai berikut yang bukan merupakan hasil A kali B. Berarti di sini ada ya. Jadi kita harus cari yang lain lagi gitu. Kita lanjutkan. Berarti case untuk 4 dikali 5, 4. Nah, berarti A sama dengan M ditambah N gitu.
Jadi kita jumlahkan ini 58 dibagi 2, 29. Jadi B-nya adalah pengurangannya 4, berarti ini 25. A kali B-nya itu 25 dikali 29. Atau sebaliknya sama aja ini ya. 29 kali 25. 29 kali 25 itu adalah 45, 14, 8, 1, 45. 5, 2, 1, 7, 25. Oke, 725. Go lagi kita ya, karena 725 nggak ada di sini kebetulan. Lanjut 6 kali 3, 6. A adalah 42 dibagi 2 yaitu 21. Kemudian B-nya adalah 15. Oke. Kemudian A kali B itu adalah 21 kali 15. 21 kali 15. Ya, ini 315 dan 315 juga ada di sini ya. Oke, lanjut lagi di 12 dikali 18. Berarti A-nya adalah 30 bagi 2 ya ini. Karena ini M tambah N dibagi 2. Jadi ini 15, berarti B-nya adalah 3 ya, sehingga A kali B adalah 45. Jadi yang ada ya ini juga ada, yang tidak ada berarti adalah 135. Oke, soal terakhir untuk part kedua ini. Kita baca dulu soalnya. Pak Joni membeli 13 keripik pisang seharga 650. Keripik pisang dijual kembali dengan harga 15.000 per 250 gram. Keuntungan maksimum yang diperoleh Pak Joni adalah berapa gitu? Keuntungan maksimumnya. Oke, jadi di sini kita tulis dulu apa yang diketahui gitu ya. Jadi dia membeli 13 kg seharga 650 gram. Jadi kita tulis harga beli untuk 1 kilo. Berarti 650.000 dibagi dengan 13 kilo yaitu 50.000. Ini harga belinya. Kemudian dia menjual kembali dengan harga 15.000 per kilo. Jadi harga jual 1 kg itu adalah 15.000. Ini kan per 250 gram. Ini kan per 1/4 kilo. Berarti kalau 1 kilo dikali 4 yaitu 60.000. Nah, jadi keuntungannya berapa? Nah, keuntungan total ya, berarti untung 1 kilonya berapa? 60.000 dikurang 50.000 dikali banyak keripik yang dibeli yaitu 13 kilo yakni 130.000. Oke, saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Sampai jumpa.